Wasallam, yang mana berkat pergaulan kita dapat merasakan nikmat adanya Islam dan iman seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan malam hari ini. Hari ini para sahabat semua, bahwasanya saya disuruh untuk membacakan kitab Al-Quran pada termasuk tadi untuk ke depan. Ini akan membacakan kitab Sulam Tauhid sebagai kajian setiap malam yang materinya dikhususkan pada satu kitab. Yang mana dalam kitab Sulam ini mungkin merupakan pilihan yang sangat pas karena di dalamnya terdapat cara ubudiyah serta berakidah. Bukan hanya bersifat fisik saja, bukan hanya bersifat cara beribadah, melainkan di sana juga terdapat tentang akidah, bagaimana kita mempunyai akidah. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Arif di malam hari bahwa yang kita perlu tanamkan itu adalah pertama kali adalah akidah, keimanan. Sebab akidah, iman itu bukan hanya tasdikun bil qalbi. Kita memang perlu berakidah, namun tidak hanya cukup mengatakan tasdikun bil qalbi serta iqrar bil lisan, tidak hanya cukup dengan mengatakan iqrar bil syahadah, melainkan kita harus melaksanakan dengan amalul bil arkan. Dan kitab ini memuat tentang cara berakidah serta bagaimana berubudiyah. Karena tidak hanya keimanan yang kita tanamkan, melainkan kita harus mengaplikasikan dengan yang namanya ibadah itu sendiri. Namun ibadah itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak mempunyai akidah yang secara benar. Akidah kita tanamkan, kemudian kita melaksanakan dengan yang namanya ubudiyah atau pekerjaan ibadah. Ini merupakan kitab yang sangat populer untuk kalangan kita, mulai dari Madura sampai ke Kalimantan ini mungkin tahu bahwa kitab Sulam yang dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Madani itu merupakan komentator dari kitab Sulam Tauhid, yang mana akhirnya itu adalah pengarangnya Syekh Abdullah bin Husain bin Tauhid bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi. Namun sebelumnya kita sebelum membacakan kitab ini sebagai panduan materi setiap malam Jumat, kita tabiat terlebih dahulu terhadap pengarang kitab ini. Semoga nanti dapat manfaat serta kita dapat mengamalkan isinya. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin ala salihah بشفاعة رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد. Ini merupakan pertama kali yang diucapkan, karena hal yang harus diucapkan itu adalah bacaan basmalah dan alhamdulillah, biar apa yang kita pelajari itu dapat manfaat. Itu merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam setiap melakukan amal soleh, merupakan sebagaimana dalam Al-Quran itu dimulai dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian anak berusaha dari juz'un latifun yasarallahu ta'ala fina yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi al-khas wal 'am. Ini kemudian pengarang mengatakan bahwa
ini merupakan kitab kecil yang kita wajib pelajari, yang mana ini cocok untuk orang-orang yang khusus dan orang-orang yang aman, baik itu orang yang sudah pintar, sudah menguasai dalam bidang uluhiyah maupun orang-orang yang masih awam. Karena seperti apa yang saya katakan bahwa isinya ini ada dua hal, selain uluhiyah serta akidah, ada uluhiyah, ada akidah. Untuk orang-orang yang khusus itu mungkin akidahnya sudah yakin kepada Allah secara hakikat, namun uluhiyahnya harus kita perhatikan. Karena sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali, kalau seseorang mempunyai akidah sehingga mengatakan bahwa dirinya itu tidak mempunyai kewajiban untuk sholat dan lain semacamnya, kewajiban fardu, itu hukumnya wajib dibunuh karena itu lebih bahaya daripada orang kafir. Itu yang kita perlu perhatikan, bahwa lebih-lebih pada akhir-akhir ini berapa banyak kita mulai dilecehkan melalui pemahaman-pemahaman yang hal itu perlu kita pelajari dari kutub-kutub salaf, sebagaimana para imam-imam kita mempelajari akidah serta melaksanakan ibadah itu sendiri. Yang mana kewajiban dinamakan wajib pertama, kenapa kita harus melakukan kewajiban yang dinamakan wajib itu adalah sesuatu yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan akan mendapat siksa bila kita meninggalkan. Yang kita ini dinamakan sunnah taufik di dalam al-Qur'an al-Tahqiq. Artinya sunnah itu merupakan tangga untuk memperoleh taufik, petunjuk ila rahmatillah untuk kita kepada Allah al-Tahqiq dengan sebenarnya. As'alullah al-karimah ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu fihi wa ilayhi wa mujiban lil qurbi wal julfa ladayhi wa ayyuhtikum man waqa'a 'ala bimuqtadahu thumma tarakti bitawaffuqi bin nawafili yahuza haqqahu wa lahu. Ini merupakan perkataan pengarang bahwa dalam mengarang